Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang persepsi ujaran. Kelompok kami terdiri dari saya Ahmad Wildan, yang kedua ada Milena Kitsia, yang ketiga ada Syafa Syarhama, yang keempat ada Suci Eka Nurfitri, dan yang kelima ada Dwi Puspa Anggraini. Persepsi ujaran menurut para ahli dan mekanisme persepsi ujaran. Persepsi ujaran menurut Gleason 1998 adalah proses di mana ujaran ditafsirkan. Persepsi ujaran ini meliputi 3 proses, yaitu pendengaran, penafsiran, dan pemahaman semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Fitur-fitur ini dikombinasikan sehingga menjadi fungsi yang penting bagi persepsi ujaran. Ujaran ini adalah proses yang harus kita lakukan sebagai pendengar dalam menangkap sebuah ujaran. Proses persepsi ujaran ini bukanlah proses yang sederhana, karena kita harus memulai dahulu dengan mencerna apa yang orang lain katakan sebelum memahami maknanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika seseorang tidak dapat mendengar apa yang orang lain ucapkan, berarti dia tidak dapat menangkap maknanya. Mekanisme ujaran. Sumber dari bunyi adalah paru-paru. Paru-paru berkembang dan berkempis untuk menyedot udara. Dalam prosesnya melalui tenggorokan, udara keluar melalui hidung atau mulut. Dalam proses ini ada kalanya udara dibendung. Hal inilah yang mengakibatkan udara menghasilkan bunyi. Kemudian, bagian atas mulut umumnya tidak dapat digerakkan, sedangkan bagian bawah mulut dapat digerakkan. Bagian-bagian ini adalah bibir, gigi, alveolar, palatal keras, palatal lunak, uvula, lidah, kemudian ada pita suara, faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Bibir atas dan bibir bawah dirakatkan untuk membentuk bunyi P, B, dan M. Gigi atas dekatkan dengan bibir bawah, maka akan membentuk bunyi F dan V dan T dan D. Palatal keras akan membentuk bunyi C dan J. Palatal lunak akan membentuk bunyi K dan G. Uvular akan membentuk bunyi udara nasal atau bunyi oral, dan lidah adalah bagian paling fleksibel. Pita suara adalah sepasang selaput yang berada di ujung jakun. Faring adalah saluran udara menuju rongga mulut atau rongga hidung. Rongga hidung adalah rongga untuk bunyi nasal, dan rongga mulut adalah untuk bunyi oral. Berikutnya yaitu ada pembuatan bunyi konsonan. Bunyi dibuat dengan memanfaatkan bagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bagian-bagian ini disebut artikulator. Untuk membuat bunyi konsonan ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu ada titik artikulasi, yaitu tempat artikulator berada, berdekatan atau berlekatan. Posisi yang berbeda akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Bilabial, dental, labiodental, dan sebagainya. Lalu yang B itu ada cara artikulasi, yakni bagaimana caranya udara dari paru-paru dilepaskan. Apabila udara itu kita tahan di mulut lalu dilepaskan dengan serentak, maka bunyi tadi akan menimbulkan semacam letupan. Karena itu bunyi ini disebut bunyi plosive stop atau hambat. Contoh bunyi hambat adalah P, B, T, D, K, dan G. Lalu yang C itu status pita suara. Pita suara dapat terbuka penuh, agak tertutup, atau tertutup. Bila kita sedang tidak berbicara, maka pita suara kita terbuka lebar. Pada waktu kita mengucapkan bunyi P, T, dan K, pita suara kita agak terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi tidak voice atau pita suara tidak bergetar. Sedangkan bunyi B, D, dan G disebut bunyi voice karena pita suara bergetar. Lalu selanjutnya itu ada pembuatan bunyi vokal. Beberapa dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal yaitu pertama ada tinggi rendahnya lidah. Naik turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui udara dari paru-paru menjadi sempit. Maka bunyi yang dihasilkan akan melengking. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi lebar. Lalu yang B itu posisi lidah. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peranan dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi rendahnya lidah, maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lalu yang C itu ada ketegangan lidah. Saat mengucapkan bunyi I,
Pada kata bahasa Inggris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita. Tetapi ini tidak kita rasakan bila kita yang tidak ucapkan beat. Lalu yang terakhir ada bentuk bibir. Vokal-vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan atau dilebarkan. Baik, selanjutnya yaitu ada persepsi terhadap ujaran. Menurut Clark and Clark, pada dasarnya ada 3 tahapan dalam pemrosesan bunyi. Pertama yaitu tahap auditori. Pada tahap ini, manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan ke dalam memori auditori kita. Lalu yang kedua itu ada tahap fonetik. Bunyi-bunyi itu kemudian kita identifikasi dalam proses mental kita. Misalnya, apakah bunyi tersebut konsonan, voice, atau nasal. Begitu pula lingkungan bunyi itu, apakah bunyi itu diikuti oleh vokal atau konsonan. Kalau oleh vokal, vokal apa? Vokal tinggi, vokal rendah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tahap psikologis. Tahap fonologis. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonoktatik yang ada pada bahasa kita. Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi M dan B akan mempersepsikan sebagai M, karena fonoktatik dalam bahasa kita membuktikan urutan seperti itu seperti pada kata mbak dan bo. Sebaliknya, penutur bahasa Inggris pasti akan memisahkan kedua bunyi itu ke dalam suku kata yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, ada model persepsi ujaran. Para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model persepsi ujaran untuk memahami bagaimana manusia mempersepsi bunyi sehingga akhirnya nanti bisa terbentuk komprehensi. Model persepsi ujaran menurut ahli yang pertama ada model teori motor Theory of Speech Perception. Model ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh Lieberman dan kawan-kawan, menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu. Meskipun bunyi B pada kata buka dan bisa tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi itu tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Penentuan suatu bunyi, itu bunyi apa didasarkan pada persepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya. Selanjutnya yang kedua ada model analisis dengan sintesis. Analisis by synthesis model. Model ini diperkenalkan oleh Stephen pada tahun 1960. Dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Saat dia mendengar suatu deretan bunyi, mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distinktif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Selanjutnya adalah fuzzy logical model. Model ini disebut fuzzy karena bunyi, suku kata, atau kata yang kita dengar tidak mungkin 100% sama dengan prototipe kita. Misalnya, orang yang sedang mengunyah sambil mengatakan sesuatu, pasti bunyi tidak persis sama ketika membunyikan saat tidak mengunyah. Selanjutnya ada model cohort. Model cohort adalah sebuah tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang kita dengar memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata lain yang mirip dengan kata tersebut. Bila kita mendengar kata prihatin, maka semua kata yang mulanya berhuruf P seperti pahala, priai, piagam, dan sebagainya akan teringat kembali. Selanjutnya adalah model trace. Model ini mulanya adalah model untuk persepsi huruf, kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi. Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap, akhirnya ditemukan kata yang memang sering kita dengar, khususnya dalam kehidupan sehari-hari.
pada materi kali ini adalah persepsi ujaran tidaklah sederhana. Terdapat proses atau tahapan bagaimana suatu persepsi terhadap suatu ujaran itu tersebut. Melalui tahapan-tahapan tersebut, kita sebagai pendengar dapat menafsirkan bunyi yang diujarkan oleh para penutur dan memahaminya secara tepat dan sesuai dengan maksud penutur. Persepsi ujaran mempunyai beberapa model di mana pada masing-masing model terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah persepsi ujaran itu terbentuk. Seperti keadaan lingkungan, keadaan psikologis si penutur, dan juga kemampuan berbahasa si pendengar atau yang digunakan oleh persepsi.